lainnya itu dipaksa. Akhirnya sekarang tamyiz itu di SD juga harus dipaksakan diajarkan. Kemarin saya dengar dari Ustaz Evan kayaknya kita akan dijadikan piloting project nanti untuk penerapan aplikasi tamyiz di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa mengawali Stafatan. Nanti Stafatan semangat juga nyanyi, yang lagunya bagus-bagus, suaranya bagus. Yang berikutnya juga nanti kalau mau digabung sama musiknya Pak Ridho ada, makanya tamyiz kita dibaca. Itu saja, selamat mengikuti latihan. Kami ucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita semangati diri kita dengan meneriakkan jaya-jaya kitabnya. SMP Islam Al-Azhar 41 Serpong. Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Agus Santosa yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan TOT Tamyiz kita yang insya Allah kita akan laksanakan hingga besok hari Sabtu sampai pukul 14.00 ya. Punten Bu Nanang ya, kita sampaikan tadi itu. Matur suwun Bu Nanang atas kehadirannya. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu. Baik, berikutnya kegiatan TOT kita serahkan langsung kepada instruktur tunggal kita karena beliau tadinya bertanya berapa pesertanya, insya Allah nggak banyak Ustaz. Kalau nanti antum serak-serak suaranya nanti biar Pak Ridho yang nyanyi, antum yang ngajar santai. Nanti Pak Ridho siap menyanyi insya Allah ya, karena beliau guru tamyiz di sini Pak. Oke, kepada Pak Ustaz Nasruddin Muharrar kami berikan kesempatan seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah. Alhamdulillahil qail wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, para ustadz, ibu-ibu ustazah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Amin. Rasa-rasanya ini pengalaman pertama dalam perjalanan tamyiz saya ini. Belajar di ruang yang sangat modern begini dengan perlengkapan alat yang sangat lengkap. Ya, Insyaallah. mudah-mudahan 2 hari ini alat-alat ini bisa berfungsi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tadi nanya bagaimana awalnya bisa nyemplung di tamyiz ini. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya cerita bahwa tamyiz ini orang pertama yang menolak saya, orang yang tidak setuju dengan metode ini, benci sekali saya dulu dengan metode ini adalah saya. Karena penemunya ini teman saya, teman dekat banget. Ya, umurnya 2 tahun di atas saya. Dan saya tahu dia tidak pernah sekolah di pesantren, tidak pernah sekolah di perguruan tinggi Islam agama gitu. Dan saya pesantren bertahun-tahun. Dan tiba-tiba dia datang menawari saya untuk belajar cara mudah, cepat, terjemah Quran dan kitab kuning. Saya bilang nggak percaya, ajak yang lain aja. Kalau gila-gila sendiri aja. Kalau mau gila-gila sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang lain. Tapi dia terus berkali-kali saya diajak. Kebetulan kami satu kantor lah. Suatu saat kegiatan di kantor sedang sepi, saya diajak lagi dan dikasih amplop. Bang, ke Indramayu, nih buat di rumah.
Wah, boleh juga ini. Ya dengan ini saya terimalah. Pengen tahu juga apa sih yang ditawarkan ini, berkali-kali ditawarin gitu. Berangkatlah saya ke Indramayu setelah dalam tanda petik disuap. Datang ke Indramayu, saya pikir dia yang mau mengajari saya. Ternyata dia panggil anaknya tuh kelas 4 SD. Zain ngajarin Om. Wah, itu marah lagi saya itu. Ngamuk marah saya. Aja, saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Anak kecil. Ya, ternyata dia mau eksperimen apa istilahnya itu. Bisa nggak metode ini diajarkan oleh anak kecil? Jadi dia sebelumnya sudah mengajari 2 orang. Satu anak kecil, anaknya itu masih kelas 5 SD. Satu lagi alumni SGO, tidak ngerti urusan pelajaran ini sama sekali. SGO. Orang 2 ini udah bisa. Dia akan membuktikan bisa tidak metode ini diajarkan oleh anak kecil. Korbannya saya. Datanglah saya ke Indramayu, belum ada apa-apa, sekolah belum ada dulu. Jadi saya di teras gitu. Diajarin oleh anaknya itu. Kadang-kadang dia sambil belajar, sambil main bola juga, pakai celana pendek. Dan saya marah terus, hati saya itu rasanya pengen pulang, cuma kan jauh dan kesananya bareng dia. Jadi hari pertama itu saya ingat, Om, panggilnya, suaranya yang keras ya, bersuara keras ya, diikutinnya, ya. Jadi hari pertama ingat saya belajar huruf, ikutin, belum ada lagu sama sekali, masih bergelombang begitu aja. Bika, lila, baru itu tidak dengan artinya. Saya ikutin, masuk sini, keluar sini lagi. Saking tidak relaknya saya itu diajarin sama anak kecil itu. Yang ada tuh anak Khairul Minho itu. Apa sih ini anak kecil? Saya jawab di pesantren, saya kuliahnya di PTIK. Saya anak kecil. Jadi itulah, kalau ada rasa begitu dalam hati itu biasanya agak susah masuk apapun. Kalau ada rasa anak Khairul Minho itu. Jadi hari pertama belajar huruf nggak ada yang masuk sama sekali. Hari kedua belajar isim. Setelah huruf isim, nah ketika dia belajar, dia menanyakan ke saya, Om, fa'ilun itu apa? Huruf atau isim atau fi'il? Saya bilang fi'il lah. Bayangkan betapa bodohnya saya itu untuk urusan ini. Bunyinya fa'ilun berarti fi'il lah. Kata anak ini, bukan Om, kan tanwin itu. Kalau tanwin nggak ada fi'il yang tanwin. Iya. Ulang dari awal. Dari situ mulai terbuka. Ulang dari awal, dari huruf lagi. Ya, jadi hari pertama tidak ada yang masuk sama sekali. Hari kedua itu pun setelah saya dipermalukan di depan dia, baru terbuka dan minta diulang dari awal. Saya belajar 4 hari dengan anak kecil itu, anak kelas 5 SD, sekarang udah selesai kuliah kali. Jadi mohon maaf nanti kalau mengajarnya kurang enak-enak gitu, karena guru saya tuh anak SD lah. Jadi kalau kurang enak dimakluminya itu. Belajar 4 hari, saya ngerti, saya paham dan bisa mengajarkan kembali. Yang ada itu, dulu di pondok ini maksudnya nih. Yang dulu saya di pondok tidak mengerti. Ketika belajar dengan anak SD itu 4 hari, seperti puzzle yang berserakan itu. Ini di sini, ini di sini. Ya. Kemudian setelah belajar 4 hari, tugas saya berikutnya meyakinkan seseorang di Republik ini waktu itu bahwa ini ada metode bagus. Orang itu ada di buku itu. Waktu itu beliau menteri kalau nggak salah. Yang membawa menteri ketuhanan kalau nggak salah. Ya, tugas saya berikutnya itu mengajari dia metode tamis ini, karena beliau diangkat sebagai pembina, tapi ragu-ragu terus. Apa iya? Jadi tugas saya mengajari beliau. Kebetulan beliau waktu itu mau umroh. Ya udah, Nasruddin bikin paspor. Saya belajarnya di Mekah aja. Itulah pertama sekali saya menginjakkan kaki di tanah haram itu, karena mau mengajarkan. Orang-orang membawa buku manasik, saya bawa buku ini. Itu pun masih fotokopi Pak, tebal sekali. Ya. Dan selama di Mekah itu beliau tidak pernah belajar sama sekarang. Karena ini masih ragu-ragu terus. Walaupun dia pembina ya.
Tapi secara khusus seperti ini belajar enggak pernah. Ya, walaupun sering hadir di pelatihan-pelatihan, tapi belajar sampai tuntas itu tidak pernah. Termasuk ketika di Mekah. Baik. Jadi itu yang paling pertama menolak metode ini saya. Bukan hanya menolak tapi tidak suka dan bahkan agak benci. Ya, karena kita pernah di pondok, ngertilah. Tiba-tiba ditawari oleh orang yang tidak pernah mondok, ya itu karena ada rasa tadi anak khairun minhu. Jadi saya mohon Bapak Ibu sehari 2 hari ini singkirkan dulu anak khairun minhunya itu, karena saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang lebih baik, lebih hebat daripada saya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu pengalaman pertamanya. Kemudian nama saya lengkapnya Nasruddin Muharrar, orang Al-Azhar juga, maksudnya tinggal di perumahan Al-Azhar. Saya tinggal di situ karena wasilah beliau menunjukkan satu rumah yang mau dijual ketika itu, dan alhamdulillah nyaman sekali tinggal di situ. Satu lingkungan itu 90% ya guru Al-Azhar. Jadi seperti tinggal di Al-Azhar sendiri, dia di komplek Al-Azhar. Beliau imam kita di sana. Kemudian apa lagi? Ya, selanjutnya kita masuk aja ya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu metode tamyiz? Metode tamyiz adalah cara cepat dan mudah belajar tarjamah Al-Quran dan kitab kuning. Dulu orang mengistilahkan apa? Kitab kuning, karena tidak ada harokatnya itu. Kitab kuning itu pasti tidak ada harokatnya. Nah, metode tamyiz ini adalah cara mudah atau cara cepat dan mudah untuk belajar tarjamah Al-Quran dan kitab kuning atau nasoro. Pertanyaannya, secepat apa? Ya, mungkin di buku itu sudah ada ya. Berapa jam tuh? 100 jam. Kalau sehari kita belajar 2 jam, berapa hari harus belajar? 50. Kalau sehari belajarnya cuma 1 jam, ya 100 hari. Tapi ini dengan tamyiz 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti 50 jam. Nah, kita akan belajar tamyiz 1, idealnya 50 jam. Idealnya. Tapi karena Bapak Ibu di atas rata-rata semua ini kemampuannya cukup 2 hari saja. Ya. Cukup 2 hari. Cukup 2 hari saja. Itu pun sehari mungkin belajar berapa? 4 jam mungkin ya. 8 jam saja bahkan. Jadi sedapatnya aja mungkin kan nanti bayar. Sedapatnya atau dikebut sampai habis. Jadi cara cepat dan mudah. Cepatnya segitu 50 jam. Daripada di pondok, saya dulu 3 tahun nggak ngerti apa-apa. Boro-boro mengajarkan, paham aja enggak. Yang ngajar saya kiai besar, habis Quran. Tapi saya boro-boro mengajarkan, paham aja tidak. Itu cepatnya ya, hanya dengan 50 jam. Yang kedua, mudahnya seperti apa? Kan cara mudah dan cepat, cara cepat dan mudah. Mudahnya seperti apa? Pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya pelajaran yang dijamin kemudahannya oleh Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kita harus yakin itu, bahwa satu-satunya pelajaran yang dijamin mudah di Al-Quran itu ya Al-Quran ini sendiri. Coba, wa apa itu wa? Dan la untuk lagi sungguh dan sungguh kode sungguh lagi. Ada berapa sungguhnya itu? 2 kali. Yassarna apa itu? Fi'il madhi bertasydid bertahqiq begitu, artinya sungguh juga. Sungguh telah kami mudahkan. Sungguhnya udah berapa tuh? 3. Dan sungguh kami telah mudahkan apa? Al-Qur'an li untuk al-dzikri dipelajari, dihafal dan sebagainya. Buktinya Al-Quran banyak banget yang hafal. Sampai hari ini banyak sekali masih kecil-kecil sudah hafal. Bukti bahwa Al-Quran ini betul-betul mudah. Ayat ini diulang dalam surat Al-Qamar sebanyak 4 kali.
Ya, 4 kali ayat ini diulang dalam surat Al-Qamar. Artinya apa? Secara tidak langsung Allah hendak menyampaikan kepada kita semua 4 kali 3 berapa? 12. Dan Al-Quran itu sungguh 12 kali mudah. Jadi kalau ada yang belajar Quran susah, itu ada yang salah, termasuk saya dulu. Ya. Baik, gitu ya. Pertama, kemudahannya Allah yang jamin. Yang kedua, kemudahan Al-Quran itu ternyata Al-Quran yang berapa juz? Di sini 30. Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6666. Wih, cantik sekali makanya. Ya, biasanya yang menyebut angka 6666 itu enggak pernah itu. Karena ayat Al-Quran tidak segitu jumlahnya. Berapa? 6236. 6.230 tadi udah di markup itu tadi. Jadi 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Berikutnya berapa kata? Al-Quran itu ada berapa kata? Ternyata Al-Quran itu yang 30 juz itu kosakatanya hanya 2065. Kalau kita hafal 2065 itu, dan artinya hafallah kita 30 juz Al-Quran dan terjemahnya, walaupun masih perkata-perkata begitu. 2065 itu yang diulang-ulang di dalam Al-Quran sampai jumlahnya 77.000 kali lebih. Ya, tapi intinya hanya 2065 kata. Nah, dari 2065 kata ini ada beberapa kata, bahkan ada banyak yang sering diulang. Yang paling sering diulang. Inilah yang akan kita pelajari 2 hari ini. Ya, biar efektif kita pelajari yang sering diulang. Apa saja? Yang pertama ada namanya huruf, kolom 1 sampai kolom 6. Siapa yang hafal itu? Kolom 1 sampai kolom 6 jumlahnya 175. 175 sama dengan hafal 34,4%. Paling banyak di Al-Quran itu huruf, sama dengan 34,4%, nyaris setengah. Jadi kalau dikumpulkan itu huruf semua 10 juz setengah. Baru hafal huruf dan artinya saja sudah berapa? 34,4%. Kalau dikumpulin per 10 juz lebih, hampir 11 juz. Nah, itu baru huruf. Yang kedua, ada isim yang sering diulang. Isim itu kata benda yang sering diulang di dalam Al-Quran. Ada 386 kalau tidak salah. Itu jumlahnya, pengulangannya sangat banyak dan mewakili kurang lebih berapa juz? 37,7% alias ya, ada di buku. Kemudian ada fiil, kata kerja yang juga sering diulang. Kalau dikumpulkan kurang lebih 4 juz. Dan yang lebih menguntungkan bagi kita orang Melayu ini, orang Indonesia, ada kata kerja dan ada kata benda yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi cari artinya apa, karena sudah berbahasa Indonesia. Dan itu banyak. Kalau dikumpulkan hampir 3 juz. Apa? Malaikat. Apa artinya malaikat? Sering diulang dalam Al-Quran. Apalagi misalnya Rasul, sholat, umroh, haji, nikah, zakat, dan seterusnya. Adam. Iya, banyak. Kalau dikumpulkan kurang lebih 4 juz. Ya, itu kemudahan kedua tadi ya. Yang pertama Allah jamin kemudahannya. Yang kedua ternyata ada nih jalan supaya kita cepat bisa terjemah, karena sudah ditunjukkan yang mana yang kita hafalkan, yang mana kita ulang-ulangi. Baik. Selanjutnya, tadi waktu belajarnya berapa lama idealnya? 50 jam. 50. Kedua, kemudahannya seperti itu karena cepat dan mudah. Selanjutnya, bagaimana sih cara belajarnya ini? Bagaimana cara belajarnya metode tamis ini? Kok bisa cepat? Kok bisa mudah? Pertama, belajar metode tamis ini harus laduni, apa? Laduni.
ilate kudu harus bersuara keras. Semakin keras suara semakin cepat bisa. Dan siapa yang diam aja mungkin bisa, tapi ketika ngajar blek 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 nggak bisa. Ya, jadi harus bersuara keras. Yang kedua harus sentot. Apa itu sentot? Ini kata tamis ini kata sentot itu diartikan santri TOT. Apa? Santri TOT. Habis menerima satu materi belajar menyampaikan. Yang kedua, arti kedua sentot itu senyum-senyum dan melotot. Harus bisa senyum, harus bisa melotot. Apa maksudnya bisa senyum dan bisa melotot? Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita otak kiri dan otak kanan. Otak kiri ini menurut para ahli cerdas luar biasa, pintar. Otak kiri. Kelemahannya gampang lupa. Biasanya dipakai buat ujian. Cara belajarnya melotot. Tapi gampang lupa. Malam ini hafal nih buat ujian besok. Lusa atau lagi seminggu kemudian, wassalam, lupa. Itu belajar otak kiri. Caranya melotot. Untungnya Allah ngasih otak kanan. Otak kanan kita ini lemot, tell me, lola. Tapi kalau sudah masuk satu informasi, sampai mati nggak bisa lupa. Cara belajarnya bagaimana? Senyum sambil bergerak, sambil bersenandung. Pernah berkunjung ke pondok pesantren tahfidz nggak? Anak-anak yang menghafal Quran itu tidak ada yang diam aja. Semuanya bergerak dan bersenandung. Karena itu proses memasukkan di sini otak kanan. Lemot memang lambat, tapi kalau sudah masuk itu sampai mati nggak bisa lupa. Saya tes di Bapak Ibu. Balonku ada 5. Tuh, masih ingat ya? Lupa. Masih ingat, padahal belajarnya mungkin dulu waktu apa itu? Masih kecil. Kenapa ingat? Karena dulu belajarnya dengan otak kanan pasti bergerak. Balon, nggak mungkin balon ada 5. Lupa. Puisi. Kalau belajarnya begitu cepat lupa. Tapi kalau dengan otak kanan bersenandung, bergerak, riang, gembira, walaupun lama, tapi kalau sudah masuk, sampai mati nggak bisa lupa. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang namanya otak tengah. Orang mengistilahkan sudur. Bagaimana cara belajar otak sudur? Dipelototin dengan otak kiri, ulang-ulang dengan otak kanan, pengulangan 40 kali, kata ahli, masuk ke sudur. Apa yang terjadi? Gak mikir, spontan, gak mikir. Jadi kalau ada bapak yang pernah belajar masih mikir, itu belum masuk ke sudur. Mungkin pengulangannya masih kurang. Jadi kita bikin perjanjian, belajarnya siap bersuara keras. Lebih keras dari suara saya ya. Siap senyum. Siap melotot. Nah, kalau gitu karena sudah sepakat, kita mulai saja. Asik. Saya kira itu aja ya. Pembuka singkat itu begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ngajar di kelas jangan langsung nyanyi. Langsung ditanya apa itu tamis? Nyanyi. Padahal tamis itu apa tadi dijelaskan dari awal seperti itu, orang akan paham. Sebulan yang lalu saya ngajar di Aceh. Aceh itu tempatnya orang yang apa ya? Kalau metode-metode begini nih agak repot maksudnya. Saya 11 hari di sana. Kami 1-2. Pesertanya itu utusan daya-daya, utusan pondok pesantren. Satu pesantren satu orang, kiai. Dan dia menerima ini dengan sangat senang. Pesertanya bertambah. Karena kenapa? Penyampaian informasinya betul. Jadi kalau tiba-tiba nyanyi, merendahkan Quran. Padahal tujuan kita bukan menyanyi, bersenandung, memasukkan ke otak kanan. Daripada anak-anak kita bersenandung ke kanan, mending senandungkan terjemah masuk ke sini sampai dewasa nanti melekat seperti balon ada 5. Baik, itu saja sebagai pengantar. Selanjutnya langsung materi ya? Apa break dulu tuh?
ini aja. Tanya-tanya langsung aja kalau ada hal yang tidak jelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambutan ada merah dan kuning. Apa-apa, itu punya anak apa-apa. Ada yang ketinggalan. Ya Pak Ade, itu Bapak kita punya anak yang ketinggalan. Waktu ngajar di sini, anak yang ketinggalan. Maksudnya boleh minta tisu, Hah? tisu ya. Gak apa-apa. Justru dia malah pahala terusnya juga. Bentar habis pakai taruh lagi gitu. Jangan dibawa ya Pak. Kan punya anak kan. Yang ketinggalan di sini. Jangan curhat-curhat. Jadi kalau anak itu sini, itu banyak yang ketinggalan. Buku, kamit, buku studi budaya. Udah lulus kan? Ada kan handphone. Udah lulus kan? Hah? Udah lulus belum? Kayaknya udah namanya ya Pak. Ini yang baru semut. Udah lulus. Yang ini kan belum. Pak Win. Yang Iya Pak, udah. Baik semut. Tadi biarin gak apa-apa. Tadi bersihin apa? Ini macam kecil. ini.